Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Adratil mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami semua, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin Komplek Pengayuman rahimakumullah, dan juga kepada para jamaah yang menyaksikan kajian ba'da subuh ini live via Facebook, akun Facebook dari DKM Al-Muhajirin Pengayuman. Mari jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini sama-sama kita tingkatkan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya dalam kehidupan kita, terutama nikmat terindah dan terbesar, nikmat iman dan Islam. Iman yang membuat segala yang sulit menjadi mudah, segala yang berat menjadi ringan. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan dan juga selalu kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, apa kabar semuanya? Makin semangat? Insyaallah. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Ketika Allah selalu dan senantiasa memberikan semangat kepada kita untuk sholat berjamaah, maka sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebaikan dari Allah untuk kita semua. Karena nanti di antara sesuatu yang kenangan-kenangan indah dan membahagiakan kita di akhirat kelak adalah ketika kita bersujud kepada Allah di dunia, gitu. Ya kan? Jadi di antara kenangan-kenangan indah dan di antara sesuatu yang menjadi kebahagiaan serta kebanggaan kita di akhirat adalah ketika kita sholat di dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti manusia di akhirat itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa? Dari bekas sujud yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka jamaah rahimakumullah, meskipun berat kita untuk bagaimana istiqomah menjaga sholat 5 waktu, tapi kenapa kita terus berjuang? Bahkan kalau untuk subuh tuh ada ungkapan pejuang subuh, gitu ya. Karena emang buat sholat subuh berjamaah di masjid butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan gitu jamaah rahimakumullah. Selain fadilah keutamaannya lebih besar, lebih agung, karena memang tantangan secara pribadi, secara personal itu cukup berat. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hendaknya kita sesama jamaah DKM Muhajirin saling menguatkan untuk bisa istiqomah sholat 5 waktu di masjid. Nah, salah satu caranya untuk saling menguatkan adalah kita membuat program-program, membuat acara-acara yang bisa menstimulan semangat kita. Di antaranya apa? Kajian subuh seperti ini, gitu ya. Nah, kajian. Terus kemudian apa? DKM juga harus berupaya bagaimana supaya jamaah ini rindu dengan masjid. Semakin senang sama masjid, semakin cinta sama masjid, semakin nyaman sama masjid. Masya Allah, gitu ya. Maka jamaah rahimakumullah, pelayanan kepada jamaah harus kita tingkatkan. Selain dari acara-acaranya, maka juga pelayanan fasilitasnya. Di antaranya apa? Pelayanan ba'da kita nanti kajian ada sarapan baji ya. Nih ibu-ibu biasanya nih, pejuang ibu-ibu yang nyiapin nih, alhamdulillah ini ya. Gitu. Sampai ada satu musola itu yang bilang ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, kami sekarang kalau habis sholat maghrib ada 7 orang, 8 orang nggak pulang, tetap di musola.
kami zikir sambil nunggu sholat isya berjamaah gitu, masya Allah, alhamdulillah. Dan di pojok kami siapin teh, kami siapin kopi, kami siapin popping. Waduh, alhamdulillah, mampirlah kapan-kapan, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah jamaah rahimakumullah ya. Dan kita Bapak dan Ibu sebagai jamaah Masjid Al-Muhajirin itu di antara kebaikan-kebaikan kehidupan kita hari ini adalah ketika sudah ada rasa rindu, mustaq, ada rasa rindu sama masjid. Kalau dulu kita cuma rindu sama keluarga, ya kan, rindu sama tempat rekreasi, rindu pulang kampung, ya kan, gitu. Udah 2 tahun karena wabah nggak bisa pulang kampung ya. Tapi alhamdulillah kalau hari ini Allah karuniakan dalam hati kita kok ada rindu sama masjid. Itu insya Allah tuh tanda-tanda Allah berikan kebaikan di sisa-sisa umur kita. Karena sesungguhnya di antara 7 golongan manusia yang kelak di akhirat Allah berikan hak untuk bernaung di bawah naungan Allah, rijalun qalbuhun mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, hatinya nyangkut ke masjid, hatinya cinta ke masjid. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau mau kemana-mana udah yang di kepalanya, ntar sholat di mana, ntar mau mampir di masjid di mana, masya Allah gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah, alhamdulillah nih ya, dari sisi tampilan alhamdulillah ada perubahan dan ada perbaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah sarana dakwah udara, dakwah lewat media sosial. Ya, kalau media sosial itu kan seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah hasilnya bisa baik, ya kan, gitu. Termasuk kita gunakan untuk berdakwah ini, ya Pak Haji, masya Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, pada edisi subuh kali ini, tema kita adalah bagian kedua, yaitu menjaga dan merawat hidayah. Karena kita sudah sama-sama paham pada bagian yang lalu bahwa hidayah adalah petunjuk dari Allah, adalah nikmat yang paling agung dan paling besar. Nikmat paling agung, paling besar, paling mahal. Saking mahalnya nikmat hidayah itu, nanti di akhirat orang-orang ingkar kepada Allah yang mati dalam kekafiran pengen membeli hidayah itu dengan emas sepenuh bumi, emas segede bumi. Jadi orang kafir nanti di akhirat pengen menukar emas yang sebesar bumi dengan iman, nggak bisa. Bahkan orang kafir pengen membeli iman dengan nyawa seluruh manusia yang ada di atas muka bumi, nggak bisa. Saking mahalnya iman itu Bapak dan Ibu, saking mahalnya hidayah itu Bapak dan Ibu rahimakumullah itu ya. Jadi sebetulnya hari ini orang yang paling bahagia itu mestinya orang yang beriman. Ya, sebesar apapun musibah, cobaan, ujian yang mereka dapatkan dalam kehidupan ini, mestinya orang beriman menjadi orang yang paling bahagia, karena sesungguhnya dia memiliki sesuatu yang paling mahal dalam hatinya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah. Apalagi orang yang udah ngaku beriman dan dia memakmurkan masjid. Ini perlu saya ulang-ulang Pak, supaya alhamdulillah nih, ini kalau hari ini jamaah kita alhamdulillah udah 70, mudah-mudahan besok jadi 120, amin. Mudah-mudahan 70 ya. Ini jamaah rahimakumullah, kenapa? Karena nanti di akhirat itu ketika Allah kumpulkan penduduk akhirat, ini biarin saya ulang biar kita punya semangat terus. Ketika Allah kumpulkan penduduk akhirat, ketika semua penduduk akhirat sudah kumpul, penduduk dunia sama akhirat kan kebanyakan penduduk akhirat, ya kan? Penduduk akhirat itu manusia, jin, malaikat, wes saenek-eneke pokoknya tumplak blek. Itu bahasa Jepang. Ya. Semua makhluk tuh Allah kumpulkan di akhirat. Ketika semua makhluk sudah Allah kumpulkan, Allah bertanya kepada seluruh makhluk di akhirat, aina jironi, aina jironi, aina jironi. Manakah para tetangga-tetanggaku? Manakah para tetangga-tetanggaku? Manakah para tetangga-tetanggaku? Bu, kalau tetangga jauh apa dekat? Dekat, masalah. Kan? Kalau tetangga
Deket. Saudara belum tentu deket, ya nggak? Kalau yang satu komplek mungkin deket saudara. Kalau yang tinggalnya jauh kan jauh gitu ya. Maka ketika malaikat bertanya aina jironi, di manakah para tetangga-tetanggaku, malaikat itu surprise, kaget, terkejut gitu ya. Kemudian malaikat bertanya, ya Allah, siapa gerangan manusia yang begitu mulia? Siapa gerangan manusia dulu di dunia yang hari ini ketika di akhirat saking mulianya kedudukannya, saking mulianya makomnya, saking dekatnya kemuliaannya denganmu, sampai engkau katakan sebagai tetangga-tetanggamu. Saking dekatnya tuh makomnya dengan Allah, saking mulianya. Maka ketika malaikat bertanya demikian, maka Allah menjawab, ainal ummarul masajid, di manakah orang-orang yang memakmurkan masjid? Bu, makmurin masjid tapi pasar? Masjid. Iya, pasar juga boleh lah. Ke pasar belanja buat apa namanya, snack kajian subuh. Ke pasar belanja buat apa namanya, menservis keluarga ibadah gitu. Manakah orang-orang yang memakmurkan masjid? Bapak Ibu, bukankah Allah Maha tahu? Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Nah ini Pak, alhamdulillah kita tuh kenapa hidup kita nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Bapak nih mohon maaf Pak, Bu, kalau nyupir ngantuk bahaya nggak? Bahaya. Kalau naik motor ngantuk tidur bahaya nggak? Bahaya, celaka. Kayak saya nih kecelakaan motor, makanya belum bisa sujudnya, belum, masih sakit sujudnya gitu ya. Nah ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah bertanya di akhirat tuh? Kenapa Allah bertanya aina jironi? Allah bertanya itu adalah untuk mengiklankan, iklan, supaya penduduk akhirat tahu siapa orang yang mulia di sisi Allah. Saking mulianya, saking dekatnya disebut sebagai tetangga Allah. Ternyata orang yang mulia di akhirat, Bapak dan Ibu, adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Yang mulia di sisi Allah kelak bukan orang yang tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, banyak hartanya, besar pengaruhnya, tetapi orang yang mulia adalah orang yang selalu memakmurkan masjid. Nah, kalau di dunia ini kita dititipin pangkat, jabatan, pengaruh, tapi juga memakmurkan masjid, mulia di atas mulia. Nah ini jamaah rahimakumullah ya, gitu. Nah hadirin rahimakumullah, pada bagian lalu kita telah bahas bahwa hidayah itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kadang-kadang jamaah rahimakumullah, kadang-kadang nih kalau kita lihat media sosial, kita begitu geram sama orang-orang yang kadang-kadang memusuhi Islam. Kita begitu geram sama orang-orang yang menjadi sesuatu yang merugikan Islam. Tetapi kalau dari sisi dakwah, kita harus terus melakukan dakwah kepada mereka. Kenapa? Karena lihat zaman Rasulullah Bapak Ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sebelumnya siapa? Jagoan Mekah. Jagoan Mekah yang menjadi musuh Islam yang paling utama juga. Tapi begitu Allah berikan hidayah kepadanya, menjadi jagoan Islam yang terdepan dalam membela kemuliaan Islam gitu. Atau sahabat Wahsy radhiyallahu anhu yang pernah membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, ya kan? Sampai saking cintanya Rasulullah sama Hamzah bin Abdul Muthalib, kalau ngelihat wajahnya Wahsy, Rasulullah ingat pamannya waktu dibunuh. Kan waktu itu dibunuh terus dimutilasi bahasanya gitu ya. Maka sampai Rasulullah mohon kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau aku sedang berada di sekitarmu, tolong kamu jangan kelihatan sama mataku gitu. Karena kalau Rasulullah lihat Wahsy, ingat pamannya sedih jadi gitu. Rasulullah nggak benci sama Wahsy, enggak. Cuma jadi kalau Wahsy itu kalau mau ngeliat Rasulullah ngumpet-ngumpet, ya kan? Sahabat tuh kan seneng lihat Rasul. Pak, Rasulullah tuh kan berkah Pak. Rasulullah tuh berkah buat langit dan bumi. Bahkan buat umat akhir zaman, buat orang yang kafir sekalipun.
Tanpa keberkahan Rasulullah ini bisa jadi umat akhir zaman ini udah habis Pak, diberikan oleh Allah bala, musibah dan bencana. Karena di antara keutamaan umat akhir zaman, umat Rasulullah apa? Tidak akan dibinasatun amah, nggak akan dibinasakan seluruhnya. Kalau dulu ada Pak namanya kaum Ad, begitu ingkar kepada Allah dihabisin Pak. Kaum Samud, kaum Iram, kaum Madian, itu begitu ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, dihabisin Pak. Kalau umat akhir zaman, umat Rasulullah nggak akan dihabiskan Pak. Ya musibah paling mentlok sono mentlok sini gitu kan, nggak sampai habis. Ini keberkahan Rasulullah. Di antara keberkahan Rasulullah juga apa? Dulu para sahabat itu kalau lagi pusing Pak, saya yakin jamaah muhajirin yang pusing ada aja. Ya pusing masalah kebanyakan order kayak Kang Mas Hadi, insya Allah ya, mudah-mudahan akikahnya berkah, amin. Lo kadang-kadang orang juga kebanyakan duit, pusing juga Pak. Mudah-mudahan jamaah DKI muhajirin bingung ngabisin duit, amin. Oh, kita harus antri mainstream. Ya kalau jangan bingung apa nyari tombokan duit, kalau bisa bingung ngabisin duit gitu ya. Ke masjid udah, ke pesantren udah, ke fakir miskin udah, masih banyak aja bingung ngabisinnya. Alhamdulillah ya. Ji, mudah-mudahan Ji ya berkah insyaallah. Ya gitu. Ya, jamaah rahimakumullah, lagi pusing. Sahabat itu kalau pusing itu nggak pergi ke warung beli obat, enggak. Sahabat itu kalau lagi pusing apa yang dicari? Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin berkah Bapak Ibu. Sahabat kalau lagi pusingnya dicari Rasulullah. Begitu melihat wajah Rasulullah, pusingnya hilang. Itulah keberkahan Rasulullah. Seorang Nabiullah, seorang kekasih Allah, Nabi pilihan, Sayyidul Anbiya, pemimpin para Nabi. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, lah sekarang kita nih ya Pak Bu, kalau bini kita lagi pusing Pak, nih Bapak nih, kira-kira kalau bini kita lagi pusing, ngelihat wajah kita, kira-kira bini kita pusingnya hilang apa tambah pusing? Nah jamaah muhajirin harus punya semangat bagaimana kalau istrinya pusing, ngelihat wajah kita minimal pusingnya berkurang. Nah gitu ya, Rasulullah tuh. Atau kita sekarang kalau kita pusing nih ngelihat pemimpin kita, kira-kira pusingnya hilang apa tambah pusing? Rasulullah tuh begitu pemimpin gitu ya. Umatnya pusing, lihat wajah Rasulullah pusingnya hilang gitu. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat tuh gitu. Seneng lihat Rasulullah, seneng bersama Rasulullah gitu ya. Ya, makanya sampai begitu. Nah, maknanya apa Bapak Ibu rahimakumullah? Termasuk ketika dalam sebuah peperangan, ketika salah seorang musuh Islam ya setelah dia membunuh beberapa orang sahabat, ketika terdesak sama sahabat pengen ditebas, baca la ilaha illallah, baca syahadat. Sahabat sempat ragu, ditebas juga. Dilaporin ke Rasulullah, marah Rasulullah. Kenapa tetap kamu bunuh orang yang sudah bersahadat? Ya Rasulullah, dia sebelumnya udah bunuh beberapa sahabat. Dia sahadat bisa jadi karena terdesak sebagai strategi supaya nggak saya bunuh aja gitu. Rasulullah kemudian bertanya, apakah kamu sudah belah dadanya? Kamu tahu isi hatinya? Gitu. Rasulullah marah. Sekarang pertanyaannya, kalau dada yang dibelah, bisa tahu nggak dia bener apa enggak? Dia nggak tahu. Kayak gitu juga. Maknanya apa? Kenapa kamu percaya sama sahadatnya Umar bin Khattab, percaya sama sahadatnya Khalid bin Walid, percaya sama sahadatnya Abu Sufyan radhiyallahu anhum, gitu kan? Nah, ini hebatnya Pak, supaya apa? Kita tuh sebagai seorang muslim tetap kalau toh kita benci perbuatannya, orangnya harus kena dakwah kita, gitu. Sebenci apapun kita sama orangnya, kita berusaha bagaimana orang itu tetap kita dakwahi dan masuk dakwah kepada mereka, karena bisa jadi kalau Allah memberikan hidayah, bisa jadi mereka menjadi orang yang lebih mulia dari kita gitu. Jamaah rahimakumullah. Sampai tahu aja Putin masuk Islam. Putin, tahu Putin Pak? Presiden Rusia. Kan di Rusia Islamnya lagi bagus banget ya. Rusia chatnya kan bagus tuh. Rusia itu namanya negerinya siapa? Soviet, bekas Soviet ya. Yang itu Pak, Khabib Nurmagomedov, Bapak kenal nggak Khabib?
Kenapa Pak? Dia terkenal sebagai apa Pak? Waduh, juara berantem, juara UFC. Itu dari Dagestan, Rusia juga. Jadi Islam lagi banyak gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Gitu kan? Kita juga apa namanya? Siapa? Laksamana Cheng Ho. Ya, ternyata muslim kan? Dari China kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, maknanya apa? Supaya kita membenci perbuatannya, kita mengkanter perbuatan yang merugikan Islam, tapi kita tetap ya mendoakan supaya dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah memberikan hidayah dan siapa yang Allah akan berikan hidayah. Kayak ini ada seorang biksu 30 tahun mempelajari berbagai agama, akhirnya berlabuh pada Islam. Ada Kapten San Jingu, komandan Brigade 11F pasukan perdamaian PBB dari Korea Selatan, tugas di Irbil, Irak, masuk Islam bersama 30 prajurit, 37 prajuritnya. Ini kenapa deh? Jadi dia ngelihat ketika tugas di Irak itu ngelihat orang Islam sholat. Nah, dia melihat gerakan sholat itu seperti gerakan dia apa namanya sih Pak? Yoga atau apa sih? Yoga apa sih gitu ya? Apa namanya? Kayak hari ini yang Mahatma apa sih gitu ya? Dan kok kayak orang gerakan di apa relaksasi di tempat saya gitu. Kemudian dia ikutin tuh gerakan. Dia coba ikutin dan dia merasa tenang gitu. Kok ada rasa ketenangan, mengikuti gerakan sholat tanpa iman pun ada rasa ketenangan gitu. Ya, makanya akhirnya masuk Islam gitu ya. Ada Wilfred Hoffman, ini mantan direktur NATO 1983-1987. Lahir dalam keluarga Katolik di Jerman, masuk Islam. Yang belum lama ini politikus sayap kanan Belanda yang sangat anti-Islam di parlemen Belanda itu berusaha bagaimana menggolkan undang-undang anti-Islam, akhirnya masuk Islam. Ya, semakin banyak manusia kembali kepada Islam, baik Kristen, mau Protestan maupun apa namanya yang Nasrani maupun yang Yahudi, segala macam artis, insya Allah banyak orang kembali kepada Islam. Nah, jamaah rahimakumullah, yang paling penting bagi kita untuk merawat dan menjaga hidayah ini, karena sesungguhnya kita yang sudah beriman sekalipun tetap membutuhkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu kita butuh tambahan hidayah? Karena realitas hari ini, kalau orang Islam di Indonesia yang paling besar di dunia, ya kira-kira, nah ini kalau untuk menuhin dua tempat ini yang cepat penuh yang mana? Gitu kan? Kalau konser musik semut gak kebagian tempat Pak. Kalau masjid gajah masuk, 5 juga masuk ini mah. Ya, kenapa kita tetap butuh tambahan hidayah dari Allah? Karena hari ini Pak, kita tuh bangga Islam terbesar di Indonesia, bangga Pak. Secara kuantitas harus Pak, kemayoritasan harus dipertahankan. Kemayoritasan harus dipertahankan. Dan kalau yang mayoritas Islam Pak stabil, wes toh stabil. Kalau nggak diutak-atik sama orang jahat, stabil. Buktinya apa? Negara Madinah tuh mayoritas Islam Pak. 1443 tahun udah negaranya tetap eksis. Sementara Amerika baru 245 tahun usianya. Sering terjadi permasalahan antar kulit bahkan di sana dulu. Gitu kan? Indonesia Masya Allah Pak, mayoritas Islam Pak, stabil Pak. Kalau nggak ada, maaf ya, operasi hitam, operasi intelijen buat jelek-jelekin Islam, stabil Indonesia. Di Indonesia luar biasa Pak. Siapa yang nguasain tanah? Siapa yang nguasain sekian persen ekonomi Indonesia? Mereka matanya lebih kecil dari kita. Aman Pak, damai, sentosa di sini Pak. Karena Islam mengakui hak pribadi, kepemilikan pribadi, gitu. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah gitu ya. Jadi kemayoritasan harus dipertahankan. Karena kalau yang mayoritas Islam ini insya Allah aman, damai, sentosa. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, maka sering saya sampaikan, orang muslim itu di antara visi hidupnya apa? Berkontribusi kebaikan buat bangsa dan negara. Seperti dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idqala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri ini negeri yang aman, damai dan sentosa. Udah diajarin kita di Islam. Diajarin Pak. Makanya saya sering sampaikan, selain kita belajar tauhid, kita belajar sirah, kita belajar tafsir, belajar sejarah Pak.
gitu. Supaya Islam nggak difitnah terus. Supaya Islam justru sebagai kontributor terbesar bagi eksistensi NKRI ini dihargai. Nah, ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Makanya kita butuh Pak tambahan hidayah dari Allah. Kita bangga dengan kuantitas jumlah kita yang besar, tapi kita masih prihatin dengan kualitas umat Islam yang belum sekian persen memakmurkan masjid. Ya, kalau umat Islam itu semangat memakmurkan masjidnya, sudah tumbuh kesadaran secara massal, secara masif, saya yakin ya masjid-masjid di sekitar kita ini kurang besar semua. Ini kaum muslimin rahimah. Maka kita butuh tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon maaf, termasuk hari ini ketika kita bisa merasa nyaman, merasa syahdu salat berjamaah di masjid, ini karena hidayah dari Allah. Jangan merasa bangga kita bisa memberikan kepada Islam, tidak, tapi bersyukur karena Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang semangat untuk memakmurkan masjid tercinta kita. Nah, maka siapa yang Allah akan tambahin hidayah? Mereka yang mau menerima petunjuk. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Sebagaimana Allahu yahdi may yasha, sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki berikan petunjuk? Yang emang mau nyari petunjuk. Kalau dia hamba mau cari hidayah, pasti Allah berikan jalannya menuju Allah. Tapi kalau hamba itu emang nggak mau mencari hidayah, dia belajar Islam sekalipun, niatnya bukan untuk masuk Islam, tapi niatnya untuk mencari kelemahan Islam. Tapi orang kalau sudah belajar Islam untuk mencari kelemahan Islam, insya Allah nggak akan pernah menemukan kelemahannya, justru semakin menemukan kebenaran Islam. Kecuali sudah tertutup hatinya dengan kesombongan. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ditanya siapa yang butuh merawat menjaga hidayah, kita Pak. Kita yang paling butuh. Kita yang sudah merasakan hidayah. Kita yang sudah merasakan betapa kita menjadi hamba yang ibadah itu kok enak, kok bahagia. Coba deh kalau kita habis ibadah pasti merasa bahagia. Ketika menjalankan ibadah pasti merasa bahagia. Dengan itu maka kita berharap agar Allah menambah terus hidayah kepada kita. Nah, bagaimana supaya Allah terus menambah hidayahnya kepada kita, Bapak Ibu? Yang pertama, mengimani semua yang datang dari Allah, Bapak Ibu. Allah itu kan ilah ya. Ilah itu pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur. La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya. Allah itu Rabb. Pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur. Yang menciptakan langit bumi manusia Allah. Yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang memelihara Allah, yang mengatur Allah. Bapak Ibu, ya kan? Semalam yang nidurin kita siapa? Allah. Yang bangunin kita siapa? Allah. Allahu Rabbul Alamin. Gitu kan? Maka jamaah rahimakumullah, ketika kita sebagai hamba yang memang kita lemah, dhaif, maka kita harus mengimani, percaya semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dari Allah, kebenaran itu hanya dari Allah. Dan untuk mengenal Allah ada dua jalan, Pak. Ayat qauliyah, ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu ayat yang berbicara apa? Firman Allah gitu. Al-Qur'an. Ada ayat kauniyah, apa? Ciptaan Allah, alam semesta. Cara kita mengenal Allah dari sini. Karena Al-Quran bersumber dari Allah, alam semesta ciptaan Allah pasti sama. Presisi. Ya, makanya hari ini semakin depan semakin kita saksikan banyak tentang ayat-ayat kauniyah, fakta-fakta di dunia ini yang membenarkan keberadaan dan eksistensi Allah. Seperti laut yang satu airnya tawar asin, ketemu nggak bercampur dan lain sebagainya. Jadi imani semua datang dari Allah, Bapak Ibu. Seperti dalam ayat ini, innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal salih, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, karena percaya, karena yakin, Pak.
Ya, kalau kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turjaun. Manusia, kenapa kamu ingkar kepada Allah padahal sebelumnya kamu mati, nggak ada. Allah hidupkan ke dunia, nanti Allah matikan, nanti Allah hidupkan di akhirat untuk kembali kepada Allah. Bener, orang-orang pada mati. Sehebat apapun orang-orang sebelum kita mati, sesombong apapun orang-orang sebelum kita mati, bahkan ada orang ngaku Tuhan, Pak, Tuhan mati. Kan culun gitu ya. Fir'aun itu ngaku Tuhan, Qoid. Ya kan? Gitu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah gitu ya. Nah ini hadirin sekalian rahimakumullah ya, penting bagi kita. Ya, bahwa kita mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya sama Allah. Mati semua orang, bener, ya kan gitu. Ini kaum muslimin. Maka Bapak dan Ibu ini penting loh Pak. Kenapa? Kalau kita nggak percaya semua yang datang dari Allah Pak, nanti iman kita ragu-ragu. Kalau iman ragu-ragu Pak, wes kena kita surat Al-Hujurat ayat 15. Ini kena ini. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang beriman hanya ini nih, orang beriman hanya ini. Siapa? Orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian nggak ragu-ragu. Maka kalau ada orang sehebat apapun, ada orang kayak Fir'aun sekalipun, kalau yang mengatakan bahwa akhirat itu khayalanmu, kita wajib mengingkari. Ya, kalau yang mengatakan akhirat itu nggak ada, itu kita wajib mengingkari. Sehebat apapun mereka. Kurang sombong apa dulu Fir'aun ngaku Tuhan, Pak? Jabatan apa kita sekarang? Paling presiden direktur. Ya kan? Gitu. Paling presiden komplek. Paling gede ya presiden negara lah. Ngaku Tuhan Fir'aun dulu, Pak. Ngaku Tuhan. Ya kan gitu. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, jangan ragu-ragu Pak, Bu. Kenapa? Karena kalau orang ragu-ragu imannya nggak benar. Orang yang imannya benar itu yang nggak ragu-ragu. Dan bahayanya Pak kalau ragu-ragu, setan itu kan membisikkan keraguan-raguan Pak. Ya kan? Udah 3 apa 4 rakaat, 3 apa 4 rakaat gitu kan. Ya kan? Kentut apa kagak? Kentut apa kagak? Hati-hati Pak. Itu setan keraguan-raguan tuh. Tadi kencing keluar lagi kagak, keluar lagi gitu Pak gitu. Tinggalkan yang ragu-ragu, yakin gitu kan. Nah ini. Nah Pak, Bu, orang kalau udah ragu bahaya. Di sini bahayanya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Orang kalau ragu-ragu, iman iya, syirik iya. Akhirnya mereka mengkombinasikan antara iman dan kesyirikan. Tuh kalau ragu-ragu. Dan itulah keimanan orang Indonesia yang sebagian besar, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mempersekutukan Allah. Jadi iman juga menyekutukan Allah juga. Karena ragu-ragu nih, barang siapa yang di awal pagi membaca ayat kursi, maka Allah akan melindunginya sampai di sore hari. Barang siapa di sore hari membaca ayat kursi, maka Allah akan melindunginya sampai pagi hari. Apalagi orang yang habis sholat 5 waktu, sholat wajib, baca ayat kursi, jarak dia dan surga tinggal kematian. Karena dia nggak percaya, akhirnya apa? Karena dia nggak percaya sama perlindungan Allah, ditambahin nama jimat Pak. Itu kalau ragu-ragu, iman iya, musyrik iya. Kalau ragu-ragu, kalau nggak ragu-ragu yakin, bismillah yakin Pak. Tambah nama jimat, nama wafak, ya kan, gitu. Punya keris boleh nggak? Boleh, asal buat estetika. Ya, tapi kalau keris ada khodamnya, bisa terbang sono terbang sini, bisa nyembelih kambing sendiri. Nah itu saya ngeroleh Kang Mas Hadi ya. Kalau estetika biarin. Jimat itu dari kata al-zimah. Al-zimah itu al-azim Al-Quran.
Al-Quran ini akan menjadi al-azim kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan, Pak, gitu. Salah satunya Pak, baca ayat kursi di awal pagi dan awal malam, maka insya Allah Allah menjaga kita, gitu. Ini kalau ragu-ragu, Pak, ya. Jimat yang boleh jimus kalimah sodo, Pak. Itu hebat juga ya cara dakwahnya, Pak. Apa siapa? Wali Songo siapa? Sunan Kalijogo ya. Dakwahnya pakai wayang, ya kan? Terus kan nggak boleh gambar orang mirip orang dalam Islam kan nggak boleh, ya kan? Tadinya wayang nggak begitu, Pak. Nggak apa sih pipih begitu nggak? Kayak orang mirip gitu kan. Akhirnya dibikin pipih. Itu bukan orang, masa orang gepeng begitu. Jadi begitu. Dakwah lewat wayang. Kemudian ada apa namanya? Jimatnya yang kebal, nggak taunya jimus kalimah sodo. Jimus kalimah sodo itu jimat 2 kalimat syahadat. Gitu ya. Ya apa orang pakai wasilah dakwahnya macam-macam. Contoh misalnya, maaf ya. Ada orang yang dakwah dengan ngetok pintu, Pak. Tok tok tok, assalamualaikum Bapak. Kami mengundang buat sholat maghrib di masjid. Nanti ada agenda. Kita yang belum mampu kita doain, Pak. Kita yang belum mampu ya. Jangan malah kita nyinyir, gitu. Kita belum, Bapak mampu nggak begitu? Ente Ji, mampu nggak Ji? Ketokin lu bahasa keluaran kayak gitu. Lo, DKM lebay. Ya kan? Gitu. Tapi mereka bisa begitu. Ya udah jangan nyinyir, kita doain aja gitu. Jadi wasilah dakwah tuh macam-macam. Ada yang lewat itu, ada yang lewat ini. Ya. Prinsipnya gini Pak, kita tuh bisa bekerja sama pada hal-hal yang kita sepakati, bertoleran pada hal-hal yang kita nggak sepakat, selama ketidaksepakatan itu perbedaan yang diperbolehkan. Ya, contoh kontribusi dakwah, contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu luar biasa Pak dakwahnya, kontribusinya. Dakwah kultural iya, dakwah struktural iya, dakwah ekonomi iya, karena beliau adalah khalifah Pak. Ngurusin ekonomi masyarakat, ngurusin hukum masyarakat, Umar bin Khattab. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengapresiasi dakwah di sisi lainnya, sampai Rasulullah sebelum wafat pesan apa ke Umar bin Khattab, Bapak Ibu? Wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu sama seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Padahal dakwahnya Uwais Al-Qarni itu apa? Tapi sampai level keimanannya disetarakan antara Umar bin Khattab yang dakwahnya luar biasa, ngurusin negara, ngurusin masyarakat, ngurusin semua orang, ngurusin hukum, tatanan sosial, ngurusin pasar. Sementara dakwahnya Uwais Al-Qarni apa? Birrul walidain, berbakti totalitas kepada kedua orang tua. Kayak gini Pak, kalau saling mengklaim bahaya. Apa tuh Wes? Nggak peduli sama masyarakat, nggak dakwah ke masyarakat. Atau Uwais juga bilang, apa itu dakwah begitu? Jangan, jamaah rahimakumullah. Ya, selama yang dilakukan itu tidak melanggar syariat, gitu kan? Ya, maka kita tasamuh, gitu ya. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah ya, gitu. Jadi enak kalau begitu ya, gitu. Jadi tidak ada barrier nantinya, nggak ada hambatan antara kita untuk takliful qulub. Kita udah dewasa, kita sudah semakin dewasa dalam beragama. Udah semakin dewasa. Perbedaan-perbedaan yang boleh kita udah sangat nyaman gitu. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah, kalau ada orang yang begitu, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kafir terhadap sebagian yang lain. Hati-hati nih, ada orang gitu Pak. Islam yang enak pakai, ya kagak enak buang. Hati-hati Pak. Kafir sebagian, iman sebagian. Ini di surat An-Nisa 150, 151, masih satu rangkaian nih. Orang yang begitu ulaika humul kafiruna haqqo. Ini Allah. Mereka itulah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Naudzubillah min dzalik. Makanya Pak, beda Pak. Orang yang kafir sama ayat sama orang yang belum siap melaksanakan ayat beda. Ya. Gitu.
Ayat Al-Quran tentang misalnya jilbab. Ada ibu-ibu yang memang belum siap, ada orang yang memang apaan tuh Al-Quran, nyuruh-nyuruh. Nah itu beda, ya gitu. Nah ini kaum muslimin, pentingnya kita mengimani semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang udah suruh Ustaz? Belum kan ya? Sejauh ya? Hah? Udah ya? 5.30 ya? Ya boleh, ntar kita interaksi. Nah dikit lagi. Jalan mendapatkan hidayah dari Allah, mengikuti dan berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah. Qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nih Pak Bu, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah nih, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak sengsara dalam hidupnya. Jadi kalau hidup ini mau dalam hidayah dari Allah nggak tersesat, mau dalam petunjuk Allah nggak tersesat, bahkan nggak sengsara hidup kita, ikutin petunjuk Allah. Petunjuk Allah apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an. Ustaz, kajian Al-Quran yang ikut berapa orang di sini? Metode Umi ya, dengan Ustadz Nasih ya. Berapa orang yang ikut? Biarin dong, langsung tanya, biar nambah Pak. Berapa orang? Berapa? 10 ya, alhamdulillah. Banyak Pak hitungannya 10 mah. Nih Bapak, nih penting, perhatiin Pak. Ntar kita pasti semangat ikut program kajian baca Al-Quran. Alhamdulillah kami di KADI itu membentuk rumah Al-Quran Dzikron Kasiron. Ya alhamdulillah sudah ada 5 DKM yang kerjasama dengan kami. Jadi kami memang berbasis nanti di DKM-DKM yang belum ada kajian Al-Qurannya. Di sini sudah ada, alhamdulillah. Terusin. Yang belum ada, alhamdulillah ya. Gitu. Oke. Nah ini salah satu kami itu kan program kami Pratahsin, Tahsin, Tahfidz, Tadabur sama Kem Al-Quran. Nah, salah satu tahfidnya nanti itu jamaah itu kita paksakan pelan-pelan supaya menghafal. Ada beberapa hafalan, diantaranya ya kursi, kemudian apalagi 10 surat Al-Kahfi. Kenapa? 10 ayat Al-Kahfi ini adalah tools, ya, senjata, alat yang Allah berikan kepada hambanya untuk menghadapi apa? Fitnah Dajjal. Dajjal kan pasti nanti keturunannya Pak, pasti kan akan kemunculannya pasti. Enggak di kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita. Nah untuk menghadapi fitnah Dajjal, di antara orang yang bisa selamat dari fitnah Dajjal adalah orang yang mengamalkan 10 ayat surat Al-Kahfi. Itu nanti tuh, ya gitu. Terus apa lagi? Kita pelan-pelan nanti, ya kita salah satu target kita itu jamaah surat hafal Tabarok. Surat Tabarok apa Pak? Al-Mulk. Nah ini di sini. Apa pentingnya? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah, dari Abbas Al-Jusami, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pak, Bu, bahkan ini ada nih, telah menjadikan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik bin Abu Asy-Syawarib, telah menjadikan kepada kami Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri, dari ayahnya dari Abul Jauza, dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebagian sahabat Nabi SAW membuat kemah di kompleks pemakaman, dan sahabat ini sudah di luar kompleks pemakaman. Ternyata ia tidak mengira jika berada di pemakaman, nggak tahu kalau di situ pemakaman, nggak tahu kalau di situ ada kuburan. Tiba-tiba ada seorang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, sampai selesai. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku membuat kemahku di atas kuburan dan saya tidak mengira jika tempat tersebut adalah kuburan. Kemudian ada seseorang membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk sampai selesai. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghalang, dia adalah penyelamat yang menyelamatkannya dari siksa kubur. Jadi gini Pak, Bu, nih penting nih, pasti antara pengajian Al-Quran penuh insya Allah. Yang bisa memberikan syafaat secara langsung
sebelum seorang hamba itu diazab nanti di akhirat, itu ternyata Al-Quran. Kan syafaat Nabi Muhammad SAW itu di mana? Di akhirat apa di alam barzah? Di akhirat. Sementara yang bisa memberikan syafaat di alam barzah, hadisnya sahih di sini. Surat Tabarok. Ya, Bapak Ibu. Kan banyak nanti itu umat-umat Islam, orang Islam yang suka maksiat tapi tidak menyekutukan Allah, masuk neraka, kemudian diberikan syafaat oleh Rasulullah. Nah ini Pak, enggak sampai masuk neraka dulu Pak. Udah diberikan syafaat sampai diampuni. Ternyata Pak, surat Tabarok. Makanya kita bersyukur Pak sama kiai-kiai kampung Pak, yang dulu ngajarin kita tuh bukan cuma Yasin tapi Tabarok, tapi juga Al-Waqiah gitu kan. Ya, Al-Kahfi sekarang mulai. Ya, kita berterima kasih juga dengan metode dakwah mereka. Kita bisa sepakat Pak, kita nggak boleh nggak sepakat dengan tahlilan, tapi ternyata metode mereka bisa apa? Masyarakat jadi hafal beberapa ayat Al-Quran yang penting. Di antaranya apa? 2 terakhir surat Al-Baqarah. Bayangkan Pak, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Luar biasa Pak. Yang namanya kita tuh nggak luput dari salah. Ternyata apa di ayat itu? Ya Tuhan kami, jangan kehukum kami kalau kami lalai. Kami maksiat. Siapa yang bisa menghindari maksiat hari ini? Ustadz sekali berapapun pasti punya dosa. Betul apa betul Pak? Nah ini jamaah rahimakumullah gitu ya. Jadi yang beri syafaat Al-Quran Pak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'il ashabi. Ini nih ntar nih, tolong nih disampaikan nih ke grup warga. Pasti ntar yang belajar Al-Quran banyak. Mau dapat, kalau di dunia yang nolong tetangga, yang nolong saudara. Di akhirat nggak ada saudara mau masuk kuburan bareng-bareng. Nggak mau tetangga masuk kuburan. Ternyata yang nolongin siapa? Al-Mulk. Al-Quran gitu. Nah ini Pak, usia kita kan usia kritis Pak. Apalagi ya, saya udah lama tinggal di Banten, ya jatuh dari motor. Ini itu. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah ya. Jadi itu Pak, Bu, yang bisa memberikan syafaat di antaranya adalah Al-Quran. Maka mudah-mudahan jadi supaya kita tambah hidayah dekat dengan Al-Quran. Ya, Pak Ustadz, saya udah tua, susah belajar Al-Quran. Justru susah kalau belajar pahalanya 2. Pertama, pahala belajarnya, pahala membacanya. Kedua, pahala kesulitannya itu. Pahala kesulitannya itu gitu. Nah itu yang tadi yang kami dengan IKD itu banyak kan orang sepuh. Justru kalau dikumpulin yang nggak bisa sama nggak bisa, malunya hilang. Gitu kan. Ya, ini nih. Baik, jamaah rahimakumullah. Karena sudah masuk suruk, mungkin ini nanti kita bahas di part selanjutnya di bagian ketiga insyaallah. Wallahu a'lamu bishawab. Silakan Ustadz, barangkali ada pertanyaan. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Kajian pada pagi hari ini dari ibu-ibu, bapak-bapak ada? Ada. Silakan Bu. Belakang Ustaz. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di dalam sholat ini di dalam bacaannya ya Ustaz ya, masih ada yang sedikit salah tajwidnya gitu. Iya. Kira-kira bagaimana pelaksanaan sholatnya ini? Iya. Allahnya bagaimana gitu? Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam sholat masih ada bacaan tajwid yang salah misalnya, Bapak Ibu, baca Al-Quran sesuai tajwid itu wajib karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid, gitu ya. Nah kalau salah masih dalam proses belajar, saya katakan tadi, salah dalam belajar insya Allah malah berpahala. Kalau salah nggak belajar, salahmu dewek, risiko sendiri. Nah sekarang kalau ada seseorang entah imam atau dia sholat sendiri, ya kemudian bacaan Al-Fatihahnya belum sesuai tajwid, maka insya Allah, makanya dikatakan Bapak Ibu rahimakumullah, ketika dia sudah berusaha belajar, maka insya Allah itu mudah-mudahan mendapatkan keringanan dari Allah gitu kan. Yang bermasalah itu adalah ketika dia salah, dia tidak belajar.
gitu. Nah, kesalahan itu ada al-lahnul khafi, al-lahnul jali. Kesalahan baca itu. Ada yang kesalahan baca Al-Qur'an yang bisa merubah arti, ada kesalahan Al-Qur'an yang tidak merubah arti. Kesalahan Al-Qur'an tidak merubah arti apa? Dengungnya nggak sempurna. Panjang pendeknya kurang pas. Kesalahan yang bisa merubah arti apa? Ketika hurufnya berubah. Itu diantaranya. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu rahimakumullah. Makanya karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain, sementara mengetahui hukum Al-Quran itu fardu kifayah. Jadi membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain Bapak Ibu, kewajiban individu. Sementara ada orang yang faqih memahami ilmu Al-Quran dalam satu kampung tuh jadi fardu kifayah. Memahami ini hukumnya, ini hukumnya, ini hukumnya, ini tuh fardu kifayah. Nggak perlu kita tahu hukum-hukumnya, yang penting bacanya kita benar. Gitu. Jadi kalau salah dalam bacaan Al-Quran, kemudian dia tetap proses belajar, insya Allah sholatnya tetap sah. Makanya yang pernah saya sampaikan, yang namanya khusyuk itu pertama khusyuk gerakan, yang kedua khusyuk bacaan. Khusyuk bacaan kita diantaranya adalah bacaan kita baik dan benar. Gitu. Yang aman kita Pak, sholat berjamaah. Gitu ya. Nggak usah baca apa-apa, sah. Ikutin imam aja udah. Yang penting tumakninah. Nggak usah baca apa-apa kalau kita belum bisa, gitu ya. Udah sah Pak. Ruku, nggak usah baca apa-apa, yang penting tumakninah sah, ngikutin imam Pak. Nah orang Indonesia kalau nggak baca apa-apa bengong Pak. Disunahkan baca ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Banyak macam-macam tasbihnya, zikirnya banyak begitu. Ya. Nah, makanya biar kita motivasi bisa sholat berjamaah. Minimal bacaan Al-Fatihah kita baik dan benar. Minimal Al-Fatihah gitu kan. Al-Fatihah Pak Ustadz. Ya kalau nggak bisa dirubah ya Al-Fatihah biarin. Kan ada orang Al-Fatihah. Al-Fatihah Pak, puluhan tahun ngaji Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya udah biarin aja. Yang penting belajar dia gitu kan. Gitu kan. Udah belajar begitu. Kayak Pak, maaf ya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat. Bapak Yusuf Kalla nggak bisa bilang insya Allah, bisanya apa? Insya Allah. Insya Allah nggak bisa, bisanya apa? Insya Allah. Gitu. Kalau makanya Bapak Ibu nih perhatiin supaya kita juga jangan sampai salah paham. Al-Quran itu ketika Allah turunkan maka ada 7 cara bacaan qiraah sab'ah. Padahal Al-Quran itu sesuatu yang sangat urgent loh, panduan hidup loh. Tapi ada 7 cara bacaan. Artinya apa? Terhadap sesuatu yang sangat urgent saja Allah begitu fleksibel, ada 7 cara bacaan. Al-Quran loh. Apalagi cuma sholat ente ngelihat yang begini-gini, ente ngelihat yang asyhadu Allah. At-tahiyat udah begini, ya udah aja. Al-Quran loh. Makanya terbuka cara berpikir kita akhirnya. Selama dalilnya ada, cara baca Al-Quran dalilnya ada, 7 cara bacaan tadi ya boleh, asal jangan dipraktekin di sini. Wadduha walaili idza saja. Orang dari mana itu? Nggak taunya itu qiraah sab'ah gitu kan. Tapi jangan dipraktekin sebagai ilmu. Ya tilawah bacaan Al-Quran yang kita baca di Indonesia ini riwayat Hafiz dari An Asim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampai ke Rasulullah. Riwayat yang lain ada. Gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Al-Fatihah kita pokoknya perbaiki. Al-Fatihahnya kita benerin ya. Gitu. Kalau perlu Ustaz nanti bikin seminar baca Al-Fatihah khusus jamaah muhajirin. Wah. Seminarin Al-Fatihah gitu. Saking pentingnya Al-Fatihah. Enggak apa-apa. Ya kan? Enggak apa-apa Ustaz. Bikin program gitu Ustaz dakwahnya. Ya, biar keren. Seminar baca Al-Fatihah bagi para senior di Masjid Muhajirin, jangan bagi para orang tua, jangan senior bilangnya gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah Ibu ya. Jadi selama kita terus berproses belajar, insya itu la ba'sabih, mudah-mudahan nggak masalah gitu ya. Dan sholatnya tetap sah. Tapi kita punya semangat terus belajar Al-Quran gitu Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Dari bapak-bapak pertanyaan sebelum saya tutup kajian ini. Kalau ada nanti kajian untuk selanjutnya di pekan keempat oleh Ustaz Ridwan Suatu Salim. Kami harapkan kepada jemaah tetap istiqomah untuk melaksanakan kajian-kajian yang DKM selenggarakan
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.